Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, tahukah kita saat kita membaca Al-Quran, sebenarnya setiap huruf itu tidak berdiri sendiri. Ya, huruf yang pertama selesai langsung disambut oleh huruf yang berikutnya. Nah, dari pertemuan dua huruf inilah kemudian muncul berbagai hukum tajwid. Ya, ada yang dibaca jelas, ada yang cara bacanya dilebur, ada yang didengungkan, dan seterusnya. Sebelum kita membahas hukum-hukumnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan dua huruf yang saling bertemu, atau dalam istilah tajwid disebut dengan al-harfanil multaqiyan. Ya. Kapan dua huruf bisa dikatakan bertemu? Para ulama menjelaskan dua huruf dikatakan bertemu ketika keduanya muncul berurutan dalam satu bacaan Al-Quran. Ya, bisa dalam satu kata, contohnya kata madda. Ya, di sini ada huruf dal ketemu dengan huruf dal dalam satu kata, madda. Ya, atau antar dua kata. Ya, seperti contohnya lafadz wa qad dakhalu. Qad dakhalu. Qad ini satu kata, dakhalu ini kata yang lain. Ya, kata yang kedua. Nah, dari sini terjadi pertemuan dal dengan dal juga. Ya, tapi berada pada dua kata yang berbeda. Ya, artinya apa? Artinya setiap kali dua huruf muncul berurutan, ya, maka sebenarnya di situ sedang terjadi interaksi antara dua suara. Ya, antara makhraj, antara dua sifat tersebut. Ya. Dan dari interaksi inilah lahir berbagai hukum tajwid. Nah, pertanyaannya, apakah semua pertemuan dua huruf ini akan menghasilkan hukum yang sama atau tidak? Ya, maksudnya begini. Huruf pertama ketemu huruf kedua, muncul satu suara. Huruf kedua ketemu dengan huruf ketiga, muncul suara yang lain. Pertanyaannya, apakah suara-suara ini sama dan hukumnya sama? Ya, ternyata tidak. Ya, para ulama membaginya menjadi 4 macam. Ya. Dan keempat macam ini dilihat dari sisi hubungan makhraj dan sifat antara kedua huruf tersebut. Ya, ada huruf-huruf yang keluar dari tempat yang sama. Ada huruf-huruf yang keluar dari tempat yang sama tapi makhrajnya beda. Ya. Ada yang makhrajnya berdekatan, ada yang makhrajnya berjauhan. Ya. Nah, di sini akan kita bahas 4 hukum ini yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama disebut dengan mutamatsilain. Ya, dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat saling bertemu. Ya, misalnya huruf mim bertemu dengan huruf mim, huruf ba ketemu dengan huruf ba, huruf ro ketemu dengan huruf ro. Ya, sama hurufnya satu dengan yang lain. Ya, huruf pertama dengan huruf yang kedua ini sama persis. Ini disebut dengan mutamatsilain. Kemudian yang kedua adalah dua huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Contohnya huruf apa? Huruf ta dan huruf to saling bertemu. Nah, ini disebut dengan mutajanisain. Ya, huruf to dan huruf ta. Makhrajnya sama. Dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Sama-sama keluar dari sana. Ya, ini disebut dengan apa? Mutajanisain. Kemudian yang ketiga adalah mutaqaribain. Ya, mutaqaribain itu adalah dua huruf yang makhrajnya saling berdekatan. Ya, kalau yang kedua tadi makhrajnya sama. Kalau yang ketiga ini makhrajnya saling berdekatan. Contohnya apa? Huruf qaf ketika bertemu dengan huruf kaf. Ya, ini
makhrajnya berdekatan satu dengan yang lain. Ya, kemudian yang keempat adalah mutabaidain. Ya, di mana dua huruf makhrajnya jauh, sifatnya juga berjauhan. Ya, seperti apa contohnya? Huruf kha yang bertemu dengan huruf ba. Ya, huruf kha ini keluarnya dari tenggorokan bagian atas. Huruf ba keluarnya dari dua bibir, maka ini makhraj yang sangat jauh. Ini yang disebut dengan mutabaidain. Ya. Nah, dari perbedaan hubungan inilah kemudian muncul hukum-hukum bacaan dalam tajwid. Ya, apakah nanti dia dibaca idgham ataukah dibaca izhar ataukah dibaca ikhfa atau ada hukum lainnya. Baik. Nah, supaya lebih mudah, mari kita lihat contoh nyatanya. Ya, dalam bacaan misalnya qad dakhalu. Nah, di sini terdapat pertemuan dua huruf dal. Qad dakhalu, huruf dal pertama bertemu dengan huruf dal kedua. Ya. Nah, karena dua huruf ini makhraj dan sifatnya sama persis semuanya, maka ini disebut dengan mutamatsilain. Dan dia dibaca idgham, ya, di mana huruf pertama dilebur ke huruf yang kedua. Ya, tapi kalau hurufnya sama tempat keluar, hanya saja sifatnya berbeda, seperti ta ketemu to. Ya, nah ini bukan mutamatsilain lagi, ini disebut dengan mutajanisain. Ya, jadi pertemuan dua huruf yang kelihatannya sepele ternyata punya hukum tersendiri sesuai sifat dan tempat keluarnya. Ya, maka al-harfanil multaqiyani, ya, dua huruf yang saling bertemu, itu maksudnya adalah dua huruf yang saling bertemu dalam bacaan Al-Qur'an. Ya, dari hubungan antara makhraj dan sifat keduanya, kemudian lahirlah hukum-hukum tajwid yang mengatur bagaimana huruf itu harus dibaca dengan benar dan tidak terlalu keras, tidak terlalu lambat, pas seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di video berikutnya insya Allah kita akan bahas lebih detail, ya, pembahasan yang pertama yaitu tentang mutamatsilain, dua huruf yang benar-benar sama dari makhraj maupun sifatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.